Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Berjumpa kembali dengan saya di channel HPTH Official. Baik rekan-rekanku semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas terkait soal-soal tes P3K tahun 2023, yang mana di sini saya sudah menyediakan terkait soal-soal manajerial dan sosiokultural. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe agar tidak ketinggalan setiap saya update video-video terbaru di channel ini. Baik teman-teman semuanya, tanpa perlu berlama-lama lagi, kita langsung mulai saja pada pembahasan soal-soal yang sudah saya siapkan ini. Kita mulai dari soal yang pertama. Pada soal yang pertama, di sini di kantor Anda menemukan beberapa inventaris kantor yang rusak dan hanya Anda yang mengetahuinya. Bagaimana sikap Anda? Yang A, saya diam saja karena saya bisa dituduh sebagai pelaku kalau melapor. Yang B, saya akan memberitahu rekan kerja saya. Yang C, saya selidiki siapa yang melakukan pengerusakan itu. Yang D, melapor ke bagian perlengkapan agar ditindaklanjuti. Kemudian yang E, karena saya sedang sibuk, nanti saya pikirkan. Ini tentang integritas, teman-teman. Dari soal nomor 1 ini, nah kira-kira yang mana nih jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 1 ini? Silakan teman-teman jawab dulu. Dan jawaban untuk soal nomor 1 ini adalah yang D, yaitu melaporkan ke bagian perlengkapan agar ditindaklanjuti. Kita lanjutkan pada soal berikutnya, yaitu soal nomor 2. Demi kelancaran acara esok hari, divisi saya diminta kerja lembur. Padahal saya sudah berjanji untuk mengantar ibu saya ke dokter. Yang seharusnya saya lakukan adalah yang A, pulang dan teman-teman tidak mengetahuinya. Yang B, pulang lebih cepat dengan pura-pura sakit. Yang C, mencoba menghubungi ibu saya dan mengatakan saya akan sedikit terlambat. Yang D, lembur sampai pekerjaan selesai. Yang E, meminta izin kepada atasan untuk mengantar ibu saya sebentar lalu kembali bekerja. Ini tentang integritas dan kerjasama. Dan jawaban yang pas untuk soal nomor 2 ini adalah yang E, yaitu meminta izin terlebih dahulu kepada atasan untuk mengantar ibu saya sebentar lalu kembali bekerja. Kita lanjutkan pada soal berikutnya, yaitu soal nomor 3. Saat Anda dituduh dan dimarahi oleh atasan, sedangkan hal tersebut tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, yang Anda lakukan adalah yang A, menanggapi pertanyaan dari siapapun tentang isu-isu tersebut. Yang B, saya akan berusaha menemukan penyebar isu-isu dan membuat perhitungan dengannya. Yang C, saya akan membiarkannya saja karena nanti juga akan hilang dengan sendirinya. Yang D, berusaha menjelaskan keadaan yang sebenarnya. Yang E, meminta pertimbangan teman dekat saya. Nah, ini tentang komunikasi ini. Jadi soal yang jawaban yang pas untuk soal nomor 3 ini tentu adalah yang pertama adalah berusaha untuk menjelaskan keadaan yang sebenarnya. Jadi jawaban yang pas adalah yang D. Kita lanjutkan pada soal berikutnya, yaitu soal nomor 4. Pada saat saya sedang menuju ke arah kantor dengan motor, terlihat atasan saya yang sedang berjalan kaki. Hal yang akan saya lakukan adalah yang A, membelankan motor saya dan mengucapkan salam kepadanya. Yang B, saya akan menghentikan kendaraan dan memohon izin untuk mendahulunya. Yang C, menghentikan kendaraan dan menawarkannya tumpangan. Yang D, melewatinya saja. Yang E, saya akan mengurangi kecepatan sambil meminta izin untuk mendahulunya. Ini tentang kerjasama. Jadi yang pas
untuk soal nomor 4 ini jawabannya adalah yaitu berhenti lalu menawarkan tumpangan. Jadi yang pas itu adalah yang C, yaitu menghentikan kendaraan kemudian menawarkan tumpangan. Baik, kita lanjutkan pada soal berikutnya, yaitu soal nomor 5. Nah, soal nomor 5, untuk mencapai tujuan kelompok yang telah ditetapkan, maka sebagai pemimpin saya Yang pertama, tidak mempermasalahkan apakah orang lain mau bekerja dengan baik atau tidak. Yang B, mendorong orang lain untuk bekerja dengan baik jika diperlukan. Yang C, mendorong orang lain untuk bekerja dengan baik jika situasi memungkinkan. Yang D, menstimulasi orang lain untuk mau bekerja dengan baik. Yang E, mengajak orang lain bersama-sama untuk bekerja dengan baik. Ini tentang kerjasama. Yang mana di sini yang pas untuk jawaban dari soal nomor 5 adalah yaitu mengajak orang untuk bersama-sama bekerja dengan baik. Jadi jawaban yang pas adalah yang E. Kita lanjutkan pada soal berikutnya, yaitu soal nomor 6. Dalam kaitannya dengan perubahan, saya dinilai sebagai seorang yang A, mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan baru. Yang B, butuh waktu untuk bergaul secara akrab dengan orang lain. Yang C, mempunyai keinginan tinggi untuk mengetahui kegiatan orang lain. Yang D, cenderung kurang adaptif terhadap perubahan. Yang E, mempunyai pergaulan yang tidak luas di masyarakat. Ini tentang mengelola perubahan. Jadi jawaban yang pas untuk soal nomor 6 ini adalah yang A, yaitu mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan baru. Kita lanjutkan pada soal berikutnya, yaitu soal nomor 7. Ini tentang kerjasama. Nah, Dilan adalah ketua organisasi yang baru dilantik. Dia belum lama bergabung dengan organisasi. Namun karena dia luas dan mudah bergaul, akhirnya dia menjadi ketua. Ternyata setelah menjadi ketua, sikapnya berubah menjadi cenderung kaku dan keputusan yang dibuat susah untuk diubah. Jika Anda menjadi anggota organisasi tersebut, apa yang akan Anda lakukan? Yang pertama, yang A, mengajak teman-teman lain untuk memberikan masukan ke Dilan sehingga kelompok yang solid tidak terpecah. Yang B, mengajak Dilan berdialog secara empat mata. Yang C, meminta Dilan untuk tidak bersikap otoriter di forum formal sehingga menjadi kesepakatan bersama. Kemudian yang D, membentuk kelompok untuk menentang kebijakan yang dibuat Dilan agar dia tahu kesalahan yang telah diperbuatnya. Kemudian yang E, membiarkannya saja, nanti juga Dilan sadar sendiri. Nah, jawaban yang pas untuk soal nomor 7 ini adalah yang A, yaitu mengajak teman-teman yang lain untuk memberikan sebuah masukan ke Dilan sehingga kelompok yang solid tidak terpecahkan. Kita lanjutkan pada soal berikutnya, yang mana di sini soal nomor 8. Nah, ketika saya menjadi panitia kegiatan sekolah, saya akan menggalang dana dengan cara yang A, menggerakkan teman-teman untuk mencari dana. Yang B, mencari sponsor yang mendukung keberhasilan acara. Yang C, mengajukan proposal kegiatan sekolah. Yang D, menghubungi sponsor yang sudah saya kenal. Yang E, meminta sumbangan pada orang tua. Jadi jawaban yang pas atas soal nomor 8 ini terkait kerjasama adalah yang A, yaitu menggerakkan teman-teman untuk mencari dana. Kita lanjut pada soal berikutnya, yaitu soal nomor 9. Nah, jika jadwal yang bisa Anda lakukan diubah, apa yang akan Anda lakukan? Ini tentang mengelola perubahan. Yang A, biasa saja dan melakukannya. Yang B, merasa tertentang
bersemangat dan segera menyesuaikan diri, yang C marah dan mengeluh, yang D panik dan merasa gelisah, yang E mencari teman lain yang mengalami hal serupa. Jadi jawaban yang pas untuk soal nomor 9 adalah yang B, yaitu merasa tertantang, bersemangat, dan segera untuk menyesuaikan diri. Kita lanjut pada soal berikutnya, yaitu soal nomor 10. Apakah Anda bersedia untuk memperdebatkan sesuatu, padahal kelompok Anda jelas-jelas tidak menyetujuinya? Nah, yang A, saya akan tetap mempertahankan pendapat saya. Yang B, saya akan menyimak pendapat lain terlebih dahulu. Yang C, saya akan berpikir ulang dan mencari jalan tengah. Yang D, saya akan mengalah saja. Yang E, saya akan mengumpulkan teman terlebih dahulu untuk menyuarakan pendapat saya. Jadi soal nomor 10 ini tentang kerjasama. Nah, jawaban yang pas untuk soal nomor 10 adalah yang C, yaitu saya akan berpikir ulang dan mencari jalan tengah. Baik, kita lanjutkan pada soal berikutnya, yaitu soal nomor 11. Nah, Anda sedang mengemudi kendaraan. Tiba-tiba handphone Anda berdering. Apa yang akan Anda lakukan? Yang A, menepi untuk mengangkat handphone. Yang B, menyuruh rekan yang di samping Anda untuk mengangkatnya. Yang C, membiarkannya saja sampai ke tempat tujuan. Yang D, mematikan handphone karena mengganggu konsentrasi saat berkendara. Yang E, segera mengangkatnya karena membuat Anda tidak fokus berkendara. Nah, ini tentang pengambilan keputusan. Jadi, yang pas untuk soal nomor 11 ini adalah yang A, yaitu menepi dulu untuk mengangkat telepon. Karena kita tidak tahu telepon itu dari siapa tahu penting, atau siapa tahu itu dari atasan kita, atau mungkin dari orang rumah. Kita lanjutkan pada soal berikutnya, yaitu soal nomor 12. Ini tentang mengenai orientasi hasil. Menurut Anda, kemampuan bekerja yang tinggi diperlukan ketika yang A, saat dalam keadaan terdesak. Yang B, kapan saja saat kita bertugas. Yang C, bila situasi dan kondisi memungkinkan. Yang D, bila diminta oleh atasan. Yang E, ketika ada imbalan setimpal. Jadi ini tentang kemampuan bekerja yang tinggi diperlukan ketika. Jawaban yang pas adalah yang B, yaitu kapan saja saat kita bertugas. Kita lanjut pada soal nomor 13. Nah, ketika Anda diminta saran oleh teman yang sudah berhasil dalam usahanya, Anda akan menyarankan agar yang A, meningkatkan kemampuan dan pengetahuan. Yang B, memanfaatkan orang lain yang lebih berpengalaman dan berpengetahuan luas. Yang C, berusaha memperoleh dukungan dari pihak luar. Yang D, bekerja sama dengan orang yang berwawasan luas. Yang E, mengikuti saja suratan nasib. Ini tentang pengembangan diri dan orang lain, ya. Jadi jawaban yang pas untuk soal nomor 13 ini tentunya adalah yang A, yaitu meningkatkan kemampuan serta pengetahuan. Kita lanjutkan pada soal berikutnya, soal nomor 14. Nah, suatu hal saya mendapatkan tugas yang sepele. Sikap saya, yang A, marah karena kemampuan saya dianggap rendah. Yang B, sedih karena saya merasa tidak dianggap oleh perusahaan. Yang C, melimpahkan tugas tersebut kepada rekan lain yang kapasitasnya lebih tepat. Yang D, segera menyelesaikan tugas dengan sepenuh hati. Yang E, meminta atasan untuk memberikan tugas yang lain yang sesuai. Ini tentang orientasi hasil. Jadi, jawaban yang pas untuk soal nomor 14 adalah yang D, yaitu segera menyelesaikan tugas dengan sepenuh hati.
Kita lanjutkan pada soal berikutnya, yaitu soal nomor 15. Dalam proses pengambilan keputusan, saya suka A. melontarkan gagasan yang memancing keterlibatan anggota, yang B. mengambil alih proses pengembalian keputusan, yang C. mengusahakan agar pendapat saya diterima, yang D. menciptakan suasana agar orang tidak berani mengungkapkan pendapatnya, yang E. mempercayakan keputusan pada kelompok. Ini tentang pengambilan keputusan. Jadi jawaban yang pas untuk soal nomor 15 ini adalah yang A, yaitu melontarkan gagasan yang memancing keterlibatan anggota. Kita lanjutkan pada soal nomor 16 tentang orientasi hasil kembali. Nah, Milia dan 3 rekannya diberi tugas mendadak dan dari atasan dan harus diselesaikan pada waktu 2 hari. Pada saat deadline, ia sebenarnya sudah bisa mengumpulkan pekerjaannya kepada atasan karena sudah selesai. Namun ternyata ketiga rekannya yang lain belum menyelesaikan tugasnya, sehingga membuat Milia ragu dan untuk mengumpulkan tugasnya. Apa yang harus Milia lakukan? Yang A. segera menyerahkan pekerjaan tanpa bergabung dengan rekan yang lainnya. Yang B. lebih baik menunggu rekan kerja lain untuk menghindari anggapan tidak setia kawan. Yang C. menunggu rekan kerja lain baru menyerahkan pekerjaan agar terlihat kompak. Yang D. segera menyerahkan pekerjaan sekaligus melaporkan bahwa rekan kerjanya belum menyelesaikan pekerjaan. Kemudian yang E. menunggu rekan kerjanya, karena jika mereka tidak selesai, sebaiknya Milia juga tidak menyelesaikannya. Ini tentang orientasi hasil. Jadi jawaban yang pas untuk soal nomor 16 ini adalah yang A, yaitu segera menyerahkan pekerjaannya tanpa bergabung dengan rekan yang lainnya. Kita lanjutkan pada soal berikutnya, yaitu soal nomor 17. Nah, suatu hari atasan Anda harus meninggalkan kantor lebih awal karena ada urusan mendadak, dan Anda diminta untuk mengawasi pegawai yang lain karena atasan Anda mendapat laporan bahwa banyak karyawan yang sering terlambat dan pulang kantor lebih cepat. Saat atasan Anda pergi, ternyata Anda menemukan 2 pegawai yang datang terlambat dan 3 orang pulang lebih awal. Apa yang Anda lakukan untuk mengatasi pegawai yang tidak disiplin tersebut? Nah, ini tentang integritas. Yang A. menegur karyawan yang tidak disiplin tersebut sesuai kewenangan yang diberikan oleh atasan Anda. Kemudian yang B. mencatat pegawai yang tidak disiplin untuk dilaporkan kepada atasan. Yang C. mengingatkan secara tidak formal kepada pegawai yang tidak disiplin. Yang D. diam saja karena kebetulan salah satu pegawai yang tidak disiplin itu adalah teman dekat Anda. Kemudian yang E. menegur dan mengatakan bahwa Anda akan mengatakan kepada atasan tentang ketidakdisiplinan mereka. Jadi jawaban yang pas untuk soal ini adalah yang A, yaitu menegur karyawan yang tidak disiplin tersebut sesuai kewenangan yang diberikan oleh atasan Anda. Baik, kita lanjutkan pada soal berikutnya, yaitu soal nomor 18. Nah, terkait pada suatu kesanggupan melakukan hal tertentu, pada umumnya saya akan yang A. dalam waktu yang sama melakukan berbagai kegiatan. Yang B. hanya melakukan kegiatan yang relevan dengan kegiatan utama. Kemudian yang C. melakukan kegiatan lain sekedar sebagai selingan. Yang D. lebih banyak melakukan kegiatan yang lain yang baru. Kemudian yang E. menolak kegiatan lain sebelum tugas terselesaikan. Jadi ini tentang orientasi hasil. Jadi jawaban yang pas untuk soal nomor 18 adalah yang E, yaitu menolak kegiatan lain sebelum tugas terselesaikan.
Kita lanjutkan pada soal berikutnya, yaitu soal nomor 19, masih tentang orientasi hasil. Anda dan tim diberikan tugas baru oleh pimpinan, namun semua anggota tim belum memahami maksud dan cara mengerjakan tugas baru tersebut. Sikap Anda. Yang A, saya yakin bahwa para anggota tim juga dapat belajar sendiri untuk memahami cara menyelesaikan tugas baru itu. Kemudian yang B, saya akan mempelajari tugas tersebut lalu membagi pengetahuan saya kepada anggota tim lain. Kemudian yang C, saya akan meminta bantuan rekan kerja yang paling pandai untuk mempelajari tugas tersebut kemudian menjelaskan pada semua anggota tim. Kemudian yang D, kami mengerjakan bersama-sama tugas tersebut sesuai pemahaman kami. Bila ada kesulitan, kami akan menyelesaikan secara bersama-sama. Kemudian yang E, pimpinan yang memberikan tugas sebaiknya menjelaskan terlebih dahulu bagaimana mengerjakan tugas tersebut sebaik-baiknya. Jadi jawaban yang pas untuk soal nomor 19 adalah yang B, yaitu saya akan mempelajari tugas tersebut lalu membagi pengetahuan saya kepada anggota tim yang lain. Kita lanjut pada soal berikutnya, yaitu soal nomor 20. Nah, respon saya ketika dihadapkan dengan perubahan yang mendadak. Nah, ini tentang mengelola perubahan. Yang A, bingung bagaimana harus bersikap. Kemudian yang B, penuh harapan akan perubahan. Yang C, tertekan karena cemas akan dampak yang akan terjadi. Yang D, pesimis karena tidak dilibatkan dari awal proses. Yang E, berhati-hati memetakan dampak politis perubahan. Jadi yang pas untuk soal nomor 20 jawabannya adalah yang B, yaitu penuh harapan akan perubahan. Nah, sebelum kita lanjut pada soal nomor 21, saya ingatkan lagi bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe agar tidak ketinggalan setiap saya update video-video terbaru di channel ini. Dan mungkin ada tambahan dari teman-teman, mungkin ada jawaban yang salah ataupun pembahasan yang kurang pas, boleh teman-teman koreksi di kolom komentar ya. Kita lanjutkan pada soal nomor 21. Suatu ketika karena ada masalah yang terjadi di rumah, Anda masuk kerja dengan suasana hati yang kurang baik. Apa yang akan Anda lakukan selanjutnya? Yang A, bercerita mengenai masalah saya pada rekan kerja. Kemudian yang B, bekerja dengan bermalas-malasan. Yang C, beristirahat lebih lama agar suasana hati dapat membaik. Yang D, tetap bekerja seperti biasa. Yang E, pulang lebih cepat agar tidak semakin stres. Ini tentang integritas. Jadi jawaban yang pas untuk soal nomor 21 adalah yang D, yaitu tetap bekerja seperti biasa. Kita lanjutkan pada soal berikutnya, yaitu soal nomor 22. Anda adalah seorang anggota dari sebuah organisasi yang memiliki aturan bahwa setiap anggota dilarang untuk menggunakan fasilitas organisasi tanpa izin. Suatu ketika, karena suatu alasan, Anda melanggar peraturan tersebut dan mendapat teguran. Sikap Anda adalah: yang A, memberi alasan yang dapat diterima mengapa saya melanggar peraturan tersebut. Kemudian yang B, saya akan menerima teguran tersebut karena memang salah meskipun akan menghadapi konsekuensi untuk dibenci oleh anggota lain. Kemudian yang C, menemui ketua organisasi sebelum mendapat teguran. Kemudian yang D, menunggu dipanggil dan mempersiapkan jawaban yang akan saya berikan. Kemudian yang E, pasrah akan nasib yang akan diterima. Ini masih tentang integritas. Jadi jawaban yang pas adalah yang B, yaitu saya akan menerima teguran tersebut karena memang salah meskipun akan menghadapi konsekuensi untuk dibenci oleh anggota lain. Kita lanjutkan pada soal berikutnya, yaitu soal nomor
23. Manusia tidak luput dari kesalahan. Suatu waktu, Anda di dalam tim terlibat dalam kasus penyalahgunaan anggaran yang sebenarnya tidak diketahui oleh siapapun, termasuk pimpinan tim. Apa yang harus tim Anda lakukan? Yang A. Menjaga kerahasiaan antar anggota tim karena tidak ada yang tahu. Yang B. Saya pura-pura tidak tahu. Yang C. Mengakui kesalahan kepada pimpinan dan berjanji tidak melakukannya lagi. Kemudian yang D. Melenyapkan bukti dan bekerja seperti biasa. Yang E. Meminta pinjaman untuk mengevaluasi anggaran menyeluruh. Jadi jawaban yang pas untuk soal nomor 23 adalah yang C, yaitu mengakui kesalahan kepada pimpinan dan berjanji tidak melakukannya lagi. Kita lanjutkan pada soal berikutnya, yaitu soal nomor 24. Apakah Anda menunjukkan inisiatif dan berusaha untuk mengejar prestasi kinerja? Yang A. Saya selalu menunjukkan inisiatif dalam bekerja. Yang B. Terkadang jika saya terfikirkan ide. Yang C. Tergantung mood. Yang D. Saya jarang menunjukkan inisiatif. Yang E. Saya selalu berargumen untuk memberikan tanggapan sebaik mungkin. Jadi jawaban yang pas untuk soal nomor 24 ini adalah yang A, yaitu saya selalu menunjukkan inisiatif dalam bekerja. Baik, kita lanjutkan pada soal nomor 25. Nah, tahun ini saya lulus dari salah satu universitas ternama di Sumatera Utara dengan predikat IPK yang sangat memuaskan. Hal ini membuat saya semangat karena dengan prestasi seperti ini, mudah-mudahan bagi saya untuk diterima di perusahaan yang saya inginkan. Setelah melamar ke sana kemari, akhirnya ada beberapa perusahaan yang memberikan kesempatan bagi saya untuk wawancara. Hasil dari wawancara, Anda diterima sebagai salah satu dari karyawan di perusahaan, namun masih dalam batas magang. Anda dapat menerima hal itu karena mungkin perusahaan ini melihat bagaimana kinerja Anda. Namun, yang membuat Anda sedikit keberatan adalah penempatan kerja yang dibebankan sangat jauh dari ekspektasi Anda. Penempatan Anda sangat jauh dari dunia yang Anda bayangkan. Bagaimana sikap Anda? Yang A. Saya akan mencoba untuk bertahan semampunya untuk tetap tinggal di pinggiran kota karena akan membuat saya lebih dekat dengan lokasi perusahaan. Kemudian yang B, mencari tempat tinggal lain yang lebih nyaman, meskipun sedikit jauh dari lokasi perusahaan tempat Anda bekerja supaya Anda bisa fokus dalam bekerja dan maksimal dalam berkarya. Kemudian yang C, saya pasti akan menikmati kehidupan di sini. Kemudian yang D, berusaha untuk bekerja lebih giat dengan harapan bisa mendapatkan fasilitas rumah dari kantor. Kemudian yang E, menerima hal ini sebagai risiko dari pekerjaan yang Anda ambil dan berusaha untuk tetap bisa merasa nyaman tinggal di daerah pinggiran. Jadi jawaban yang pas untuk soal nomor 25 ini adalah ini tentang mengelola perubahan ya teman-teman. Yang pas adalah yang E, yaitu menerima hal ini sebagai risiko dari pekerjaan yang Anda ambil dan berusaha untuk tetap bisa merasa nyaman tinggal di daerah pinggiran. Kita lanjutkan pada soal berikutnya, yaitu soal nomor 26. Nah, seperti hari-hari sebelumnya, pagi ini Anda selalu sibuk dengan rutinitas pekerjaan Anda sebagai seorang security pada sebuah bank pemerintah. Ketika Anda sedang asyik bekerja, datanglah hanya seorang ibu tua yang ingin menanyakan prosedur pentransferan uang untuk uang kuliah anaknya yang jauh di luar kota. Setelah Anda menjelaskan panjang lebar dengan bahasa yang mudah dimengerti
beberapa kali kepada sang ibu, namun ternyata ibu tersebut tanpa sangat kebingungan dan mengatakan bahwa dia tidak mengerti sama sekali dengan prosedur yang Anda jelaskan. Bagaimana sikap Anda? Nah, ini tentang pelayanan publik. Yang A, menjelaskan secara pelan-pelan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh ibunya agar dia tahu maksud dan apa yang Anda jelaskan. Kemudian yang B, menjelaskan dengan sabar sembari mengajak sang ibu untuk tenang terlebih dahulu agar lebih fokus ketika Anda menjelaskan. Jika masih kebingungan, Anda akan membantu ibu tersebut untuk proses pengurusannya. Yang C, menjelaskan secara perlahan tahapan demi tahapan yang harus dilakukan ibu tersebut dengan bahasa yang santun agar sang ibu paham maksud dari apa yang Anda jelaskan. Kemudian yang D, meminta sang ibu untuk memanggil salah satu anggota keluarganya agar Anda bisa menjelaskan hal tersebut kepadanya. Kemudian yang E, meminta teman Anda yang lebih berpengalaman dalam melayani ibu tersebut yang kebingungan dalam memahami prosedur yang ada. Jadi jawaban yang pas untuk soal nomor 26 ini adalah yang B, yaitu menjelaskan dengan sabar ya, sembari mengajak sang ibu untuk tenang terlebih dahulu, lebih fokus ketika Anda menjelaskan. Jika masih kebingungan, Anda akan membantu ibu tersebut untuk proses pengurusannya. Kita lanjutkan pada soal berikutnya, yaitu soal nomor 27. Ini tentang kerjasama. Ya, hari ini selesai istirahat makan, Anda memiliki jadwal rapat dengan atasan dan perwakilan divisi-divisi yang lain tentang peningkatan kuantitas jumlah pembelian produk yang perusahaan Anda jual. Setelah Anda mengemukakan ide dan gagasan Anda, perwakilan divisi lain ada yang ingin memberikan kritik dan saran ide yang Anda kemukakan. Dan ternyata kritikan perwakilan divisi lain tersebut sangat rasional. Bahkan ide yang Anda kemukakan sangat berisiko tinggi, tidak berjalan efektif. Nah, sikap Anda yang A, mencoba membicarakan lebih jauh dengan rekan perwakilan divisi yang lain, maksud dari gagasan yang Anda ajukan dan dampaknya terhadap perusahaan. Kemudian yang B, mencari dukungan dari ketua rapat dengan memberikan data-data yang mendukung gagasan Anda agar diterima. Kemudian yang C, membicarakan dengan rekan divisi lain untuk memadukan gagasan yang Anda punya. Kemudian yang D, menggantinya dengan ide lain yang lebih baik dan dapat diterima oleh semua perwakilan divisi. Kemudian yang E, merumuskan ide tersebut secara detail agar rekan-rekan yang lain mengerti bahwa gagasan yang Anda sampaikan akan berdampak baik bagi kemajuan perusahaan. Jadi yang pas untuk soal nomor 27 ini jawabannya adalah yang C. Kita lanjutkan pada soal berikutnya, yaitu soal nomor 28. Nah, saya berdomisili di desa, di mana sarana dan prasarana sangat terbatas di sini. Faktor penempatan pekerjaan memang harus saya terima dan saya siasati supaya saya dapat nikmati. Namun akhir-akhir ini sering terjadi pemadaman listrik mendadak yang sering sekali membuat pekerjaan saya terkendala. Maka yang A, mengajukan protes kepada pihak penyedia jasa listrik yaitu PLN agar pada saat pagi aliran listrik tidak mati karena merupakan hak warga. Kemudian yang B, santai saja saat saya bisa jadikan ini alasan terkendalanya pekerjaan saya. Kemudian yang C, menggunakan listrik seadanya supaya tidak ada lagi pemadaman listrik. Kemudian yang D, meminta pihak PLN memberi jadwal pemadaman listrik sehingga dapat menyiasati seluruh pekerjaan rumah dan kantor.
Kemudian membeli genset supaya tidak ikut terkena masalah akibat pemadaman tersebut. Nah, jadi ini tentang mengelola perubahan. Jadi jawaban yang pas untuk soal nomor 28 ini adalah yang E, yaitu membeli genset supaya tidak ikut terkena masalah akibat pemadaman tersebut. Kita lanjutkan pada soal berikutnya, yaitu soal nomor 29. Nah, Anda merupakan seorang karyawan pada sebuah perusahaan jasa yang bergerak dalam bidang transportasi. Siang ini akan diadakan sebuah diskusi singkat dengan pimpinan perusahaan. Semua karyawan diminta untuk memberikan usulan terkait peningkatan kualitas pelayanan terhadap pelanggan ke depannya agar banyak dari customer yang memakai jasa perusahaan Anda. Sikap Anda. Yang A, memberikan usulan jika ingin meningkatkan pelayanan, perusahaan harus memenuhi semua hal yang diinginkan oleh pelanggan tanpa terkecuali. Kemudian yang B, mengusulkan adanya jalur khusus untuk ibu hamil dan menyusui dan para lansia. Kemudian yang C, mengusulkan agar pada hari libur massal biaya tiket didiskon hingga 50%, sehingga banyak dari pelanggan yang akan menggunakan jasa perusahaan Anda. Yang D, memberikan usulan agar perusahaan menyediakan fasilitas khusus bagi ibu hamil dan menyusui dan juga lansia. Kemudian yang E, menyusulkan agar alat transportasi yang digunakan selalu bersih dengan cara merekrut karyawan baru dengan gaji tertinggi. Ini tentang pelayanan publik. Jadi jawaban yang pas adalah yang D. Kita lanjut pada soal berikutnya, yaitu soal nomor 30. Nah, dengan naiknya biaya hidup dan harga barang yang serba mahal dan sulitnya lapangan pekerjaan membuat masyarakat yang merasa terjepit masalah perekonomian untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Begitupun dengan Anda sendiri yang hanya merupakan seorang karyawan perusahaan swasta dengan gaji yang sangat pas-pasan setiap bulannya. Teman-teman Anda yang lain juga sering merasakan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Banyak dari teman-teman Anda yang meminjamkan uang di aplikasi online dengan bunga yang tidak sedikit, ditambah lagi jika melakukan pembayaran melebihi tempo yang sudah ditetapkan atau ditentukan. Mengakibatkan besar bunga bisa melebihi pinjaman. Sikap Anda jika dihadapkan pada permasalahan di atas. Yang A, menasehati teman-teman saya agar berhati-hati untuk melakukan pinjaman online meskipun dengan prosedur yang lebih gampang. Kemudian yang B, tidak ingin melakukan hal yang sama karena dalam kondisi terdesak sekalipun. Yang C, berusaha agar tidak melakukan peminjaman agar tidak merasa kesulitan pada saat melakukan pembayaran nanti. Yang D, mencari tahu detail tentang perusahaan yang memberikan pinjaman jika suatu saat terpaksa harus melakukan pinjaman. Yang E, mencari tahu sejarah perusahaan dan menasihati teman-teman yang lain agar berhati-hati. Jadi jawabannya adalah yang E. Kita lanjutkan pada soal berikutnya, yaitu soal nomor 31. Yang tadi tentang integritas, sekarang tentang kerjasama. Nah, di kantor saya terkenal sebagai karyawan yang sering memberikan bantuan terhadap sesama rekan kerja dalam berbagai permasalahan yang mereka hadapi. Biasanya, hal apa yang akan Anda lakukan saat rekan kerja Anda membutuhkan bantuan Anda? Yang A, saya akan langsung memberikan bantuan sesuai dengan kemampuan saya, dengan begitu dapat meringankan beban mereka. Kemudian yang B, saya akan membantu mereka, akan tetapi biasanya saya akan menyelesaikan dulu permasalahan saya, baru setelah itu membantu dengan ikhlas. Yang C, saya bertanya dahulu mengenai permasalahan yang mereka hadapi. Jika memungkinkan, saya akan membantu.
Kemudian yang D, saya akan membantu, tapi terlebih dahulu saya akan berpikir cukup lama untuk mencarikan solusi yang tepat atas permasalahan mereka. Kemudian yang E, saya bertanya dahulu, jika saya mampu saya akan membantu, tentunya terlebih dahulu mengerjakan pekerjaan saya. Jadi jawaban yang pas adalah yang A, yaitu saya akan langsung memberikan bantuan sesuai dengan kemampuan saya, dengan begitu dapat meringankan beban mereka. Baik, kita lanjutkan pada soal berikutnya, yaitu soal nomor 32. Ini tentang integritas. Pagi ini Anda meminta bawahan Anda untuk melakukan tinjauan ke lokasi proyek yang kebetulan di bawah tanggung jawab Anda. Namun lagi-lagi bawahan Anda tersebut mengingkari janjinya untuk melakukan tinjauan ke lokasi dengan berbagai alasan yang Anda rasa kurang masuk akal. Sedangkan ini merupakan pekerjaan yang sangat penting demi menjaga nama baik perusahaan dan kepercayaan pemakai jasa perusahaan Anda. Sikap Anda yang A tidak lagi memberi maaf karena ini sudah keterlaluan, tidak mengindahkan perintah Anda padahal itu adalah pekerjaan yang sangat penting. Yang B berhenti mempercayainya sejak kejadian pertama hingga selanjutnya. Yang C melaporkan hal ini kepada pemilik perusahaan agar mendapatkan hukuman agar dia memahami tugasnya untuk masa yang akan datang. Kemudian yang D berani berkata tegas dengan menegurnya agar bertanggung jawab. Kemudian yang E tidak cepat percaya dengannya jika diserahkan tugas lain untuk kedepannya. Jadi yang pas adalah yang D. Kita lanjutkan pada soal berikutnya, yaitu soal nomor 33. Sebagai peserta lomba dalam HUT perusahaan di tempat saya bekerja yang diikuti oleh semua kolega perusahaan, maka saya akan yang A, yang penting saya akan berpartisipasi mewakili perusahaan saya. Yang B, tak cukup berpartisipasi saja, saya harus menjadi juara. Yang C, paling penting tingkatkan kebersamaan antar tim dan kolega. Yang D, kompetisi menjadi juara itu utama agar menjaga nama baik perusahaan. Yang E, apapun yang saya lakukan untuk menjaga kebaikan perusahaan. Ini tentang orientasi hasil. Jadi jawaban yang pas adalah yang B. Lanjut pada soal berikutnya tentang mengelola perubahan. Menurut saya, orang yang membuat kesepakatan adalah orang yang A, pikirannya bercabang dan tidak fokus. Yang B, menunggu bantuan pihak lain. Yang C, mundur tanpa mau mengambil resiko. Yang D, menunda-nunda waktu dan kesempatan. Yang E, bertahan pada prinsip dan usaha mereka. Jadi yang pas adalah jawaban yang D. Lanjut pada soal berikutnya, yaitu soal nomor 35. Nah, ini tentang kerjasama. Seandainya Anda mendapatkan kepercayaan dari pimpinan yang Anda tahu akan memecah belah kerjasama kelompok yang telah terbentuk. Ketika menghadapi situasi seperti itu, sikap Anda yang A, saya mencoba mempertimbangkan sendiri dari berbagai sudut pandang kepentingan. Yang B, saya meminta pertimbangan teman dekat. Yang C, saya akan meminta pertimbangan keluarga. Yang D, saya akan meminta pertimbangan senior di kantor. Yang E, saya akan meminta pertimbangan kelompok kerja saya. Dan jawabannya adalah yang E, yaitu meminta pertimbangan kelompok kerja saya. Lanjut pada soal berikutnya. Saya melakukan kesalahan dan berakibat buruk pada semuanya. Sikap saya ketika menghadapi hal tersebut. Yang A, menyesali perbuatan saya. Yang B, meminta maaf pada semua pihak yang terkena akibat buruk kesalahan saya. Yang C, melakukan introspeksi diri, meminta maaf pada semua pihak dan meningkatkan kinerja agar tidak terjadi lagi. Yang D, menyalahkan diri sendiri karena sudah membuat semua orang jadi terkena akibatnya. Yang E, menerima kesalahan tersebut dengan lapang dada. Ini tentang integritas.
Jadi jawaban yang pas adalah yang C. Lanjut pada soal berikutnya tentang pengambilan keputusan. Ketika saya merasa dikhianati oleh teman baik saya yang A menghindar darinya agar tidak emosi ketika bertemu, yang B mencari teman lain yang dapat dijadikan teman bicara, yang C saya meredam emosi saya dan mencoba berpikir jernih, yang D segera memutuskan hubungan pertemanan karena merasa tidak dihargai, yang E menceritakan kepada orang lain apa yang sudah dia lakukan agar orang lain tidak menjadi korban. Jadi yang pas jawabannya adalah yang C. Lanjut pada soal berikutnya, yaitu soal nomor 38. Fulan, teman kantor Anda, harus menyelesaikan laporan yang sangat penting dan berkaitan dengan pengambilan keputusan mengenai shift untuk 1 bulan ke depan, padahal 10 menit lagi jam kantor akan berakhir. Ketika menghadapi situasi seperti si Fulan, yang akan saya lakukan adalah yang A, tetap fokus menyelesaikan laporan secara maksimal, bila perlu melampaui jam kerja. Yang B, mengalihkan pengambilan keputusan pada shift baru. Yang C, menyelesaikan masalah secepat mungkin karena menunjukkan komitmen bekerja. Yang D, menyelesaikan laporan sesegera mungkin agar bisa segera istirahat. Yang E, bila memang tidak mampu mempercayakan pada teman yang lain. Ini tentang orientasi hasil. Jadi yang pas adalah yang C, yaitu menyelesaikan masalah secepat mungkin karena menunjukkan komitmen bekerja, ya. Kita lanjutkan pada soal berikutnya, yaitu soal nomor 39. Pada waktu bangun tidur, saya sering merasa yang A, tugas-tugas yang banyak telah menanti saya. Yang B, bersemangat dan melaksanakan aktivitas sehari-hari. Yang C, pusing-pusing memikirkan suasana kantor yang kurang nyaman. Yang D, khawatir jika atasan akan marah lagi hari ini. Yang E, berharap suatu hari semoga hari ini hari baik saya. Ini tentang mengelola perubahan. Jadi jawaban yang pas untuk soal nomor 39 adalah yang B, yaitu bersemangat untuk melaksanakan aktivitas sehari-hari. Kita lanjutkan pada soal yang terakhir, soal nomor 40 tentang kerjasama. Nah, jika rencana saya melakukan inovasi bekerja ditentang oleh rekan kerja saya, maka yang A, saya merasa kecewa. Yang B, saya marah karena bagaimanapun inovasi itu untuk kebaikan bersama. Yang C, saya sedih karena inovasi tersebut terhambat. Yang D, saya meminta penjelasan dari rekan tersebut untuk mencari solusi terbaik. Yang E, saya berani berdebat dengan rekan tersebut karena saya yakin bahwa rencana inovasi itu membawa angin perubahan yang positif. Jadi jawaban yang pas untuk soal nomor 40 adalah yang D. Mungkin ada koreksi dari teman-teman terkait jawaban-jawaban dari saya. Boleh silahkan dikoreksi di kolom komentar, ya. Kita sharing di situ seperti biasa. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung atau baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe agar tidak ketinggalan setiap saya update video-video terbaru di channel ini. Mungkin hanya itu saja dari saya. Nanti kita sambung lagi di video-video saya selanjutnya. Mungkin hanya itu saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah, wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm marveling your eyes, swimming in your sky.